Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi lagawi sultanuhu al-wadih burhanuh al-mafsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfarij bihi al-kurabah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, sampailah kita kepada kajian tafsir juz amma surat An-Naba. Surat An-Naba berisi 40 ayat. Surat An-Naba diambil dari ayat keduanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anin naba'il azim. An-Naba artinya berita besar. Lantas apa saja isi kandungan surat An-Naba? Surat An-Naba akan menceritakan tentang kerajaan bumi, keajaiban kerajaan bumi. Dilanjut dengan keajaiban kerajaan langit, di mana di bumi dan langit adalah cukuplah apa yang ada di kerajaan langit dan bumi daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan tentang neraka yang Allah persiapkan, juga sorga yang Allah persiapkan. Sehingga orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, mereka orang-orang kafir yang tidak berfikir, maka mereka akan menyesal nanti di akhirat. Oleh karena itu surat An-Naba memberikan pesan kepada kita agar kita selalu percaya dengan kehidupan setelah kematian. Karena orang saat ini nggak percaya sebagiannya ada kehidupan setelah kematian. Dipikir habis mati nggak ada hidup lagi. Nah, padahal dalam ayat Al-Quran Allah telah memberikan beberapa arahan bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, sehingga semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbuat jahat, jangan berbuat licik, tapi berbuatlah baik, karena kebaikan itu akan bermanfaat bagi diri kita nanti di akhirat, kehidupan setelah kematian. Kalau masih kurang percaya, maka lihatlah. Agar kalian percaya itu, lihatlah ke dalam kerajaan bumi dan kerajaan langit. Oleh karena itu, mari kita simak kajian surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Yatasa'al mengambil wazan tafa'al. Ya, yatafa'al mempunyai arti saling. Sa'ala itu bertanya. Yatasa'al, mereka saling bertanya-tanya. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka itu manusia saling berdebat, saling bercakap, saling bertanya-tanya. Mereka tuh lagi debatin apa sih? Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Mereka sedang mendebatkan, sedang bertanya-tanya anin naba'il azim, tentang berita yang agung. Maksudnya adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Manusia, kata Allah, saling berdebat.
Ada nggak sih hari kebangkitan? Ada nggak sih hidup setelah mati? Benar nggak sih Tuhan membangkitkan kita dari kehancuran? Nah, padahal di dalam Al-Quran, di surat-surat lain, Allah telah menceritakan tentang 7 kisah kebangkitan dari kematian. Yang paling terkenal kisah Ashabul Kahfi. Allah tidurkan 300 tahun, bangkit lagi. Allah tidurkan 300 tahun, bangkit lagi. Nabi Uzair 100 tahun. Umat Nabi Yehezkiel 30.000 lebih manusia yang sudah menjadi tulang belulang bangkit kembali di depan mata Nabi Yehezkiel. Kemudian bagaimana Nabi Musa membangkitkan orang hidup dari kematian. Nabi Isa membangkitkan orang telah meninggal 3 hari atas izin Allah. Nabi Isa membuat burung dari tanah liat kemudian menjadi burung yang hidup dan terbang. Nabi Ibrahim menyembelih 4 ekor burung, dicincang, kemudian dipanggil atas izin Allah, kembali lagi itu 4 burung tadi hidup sedia kala. Ini menunjukkan bagaimana gampangnya Allah menghidupkan sesuatu yang telah hancur daripada kematian. Ya, jadi hal-hal ini membuktikan ada loh kehidupan setelah kematian. Ditambah lagi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang heran dengan golongan yang berdebat dan membela bahwasanya nggak ada hidup setelah mati. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian itu bisa kafir kepada Allah padahal dulunya kalian itu tidak ada. Kita Bu, waktu Indonesia merdeka tahun 1945 kita ada nggak? Nggak ada. Yang masih anak muda nih nggak ada waktu Indonesia merdeka. Kita belum ada. Kemudian kita ada. Allah hidupkan kita. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan hidupkan kalian, akan matikan kalian, meninggal. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan hidupkan kalian lagi setelah meninggal itu. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah tempat kita kembali. Maka surat An-Naba ini sekali lagi menceritakan kepada kita ini harus percaya dengan kehidupan setelah kematian. Maka Allah berfirman, amma yatasaalun, tentang apa sih mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Nah, kenapa seorang nabi itu disebut nabi? Nabi diambil dari kata ini, an-naba, an-nabi, pembawa berita. Baik basyiran, pembawa berita gembira akan nikmatnya sorga, atau nadhiran, atau pembawa berita dengan peringatan akan azab dan siksa neraka. Seorang nabi itu tugasnya membawa berita, sehingga dia dinamakan an-nabi. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan dan berdebat tentang hal itu, yaitu tentang kehidupan setelah kematian. Maka Allah jawab, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun, dan mereka nanti kelak akan tahu hakikat yang sebenarnya, bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Kemudian Allah mengajak kita berpikir dan merenung tentang kerajaan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu bagaikan hamparan? Permadani ini Pak, kalau mau dipasang itu namanya dihampar, digelar. Nah, dengan ayat ini, alam naj'alil arda mihada, apakah Allah tidak menghamparkan bumi sehingga seakan-akan bumi itu datar? Oleh karena itu berdebat dulu sebelum ada ilmu pengetahuan dan teknologi, bumi datar atau bulat. Nah, ayat ini seakan-akan mengatakan bumi datar, padahal di lain ayat ada yang berbunyi yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Begitulah Allah memutarkan, membalikkan
Kawara tuh bulat. Ya. Qurrah tuh bola, bulat, bentuknya bundar. Yukawwirul laila 'alan nahar, malam itu berputar ke siang dan siang berputar ke malam, Pak. Sehingga ini membuktikan bumi itu bulat. Dulu orang ribut, bumi datar atau bulat. Ternyata bumi bulat. Karena Allah mengatakan siang itu berputar ke malam, malam berputar ke siang. 24 jam. Setengahnya malam, setengahnya siang. Kenapa terjadi demikian? Karena bumi berotasi, bumi berputar pada porosnya. Karena bumi yang bulat itu berputar pada porosnya, muncullah gaya grafiti atau gaya gravitasi, sehingga adanya daya dorong ke arah bumi, sehingga kita bisa mantap nih berpijak di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, bisa berjalan, kita bisa hidup, kita bisa beraktivitas, bekerja, beramal, kita bisa terus bergerak. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi tadi dari bumi yang berotasi, sebab buminya bundar. Sehingga dari gaya gravitasi itu, ibu bapak, muncul ada siang, ada malam. Ada negara yang siangnya lebih lama daripada malamnya. Ada negara yang malamnya lebih lama daripada siangnya. Ada angin muson barat, ada angin muson timur yang bertiup. Ada musim panas, ada musim dingin. Ada musim semi, ada musim gugur. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Sehingga ada negara yang negaranya tuh kering. Kering panas seperti padang Sahara di Mesir. Ada lagi negaranya itu lembab dan dingin seperti negara yang subur, Indonesia. Nah, kenapa ada terjadi begitu? Karena Allah menciptakan bumi itu bulat, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan surat An-Naba ayat kelima, di mana Allah mengatakan, dan kami jadikan bumi bagaikan hamparan. Maksudnya apa? Bumi Allah jadikan luas, sehingga kita yang berada saat ini di bumi seakan-akan menganggap bumi ini bagaikan hamparan permadani. Bumi ini datar, padahal buminya bulat. Kenapa? Artinya Allah menjadikan bumi ini sangat luas bagi kita, sehingga kita bisa berjalan-jalan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur malam kalian adalah untuk beristirahat. Allah menjadikan tidur adalah untuk kita istirahat. Oleh karena itu dikatakan, ada 3 orang Yahudi datang ke Nabi Muhammad, mereka belum beriman. Mereka mengatakan, yang orang pertama ngomong, aku adalah orang suci, sebab aku tidak makan dan tidak minum berhari-hari. Kata yang satu, aku orang suci, sebab aku tidak tidur di malam hari. Kata yang satu, nggak mau kalah, aku juga orang suci, sebab aku tidak mendekati perempuan. Maka Nabi menjawab 3 orang Yahudi itu, ketahuilah, sesungguhnya orang paling bertakwa di hadapan Allah saat ini yang hidup adalah diriku, Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi sombong, Nabi mau ngasih pelajaran. Aku ini orang paling bertakwa sekarang di muka buminya Allah. Hamba Allah paling dicinta. Tapi sesaat aku makan dan aku puasa. Sesaat aku tidur dan aku bangun. Aku juga wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi seorang wanita dan maksudnya apa? Menyalurkan syahwat ke urusan wanita. Sehingga walaupun aku orang suci, sifat-sifat kemanusiaan tetap ada di dalam diriku. Nah, kita harus tiru Nabi Muhammad. Oleh karena itu haram bagi kita namanya puasa wisal. Apa puasa wisal? Udah adzan maghrib tetap puasa, nyambung sampai isya, dosa. Nggak boleh puasa nyambung begitu.
Ya, puasa tiap hari nggak ada masalah, asal maghrib batal. Ya, nyambung puasa 2 hari berturut-turut haram karena kita mendolimi kita punya perut. Ya, perut harus dikasih haknya. Apa haknya? Makanan. Mata harus dikasih haknya. Apa haknya? Adalah tidur. Nggak bagus seseorang terus begadang sehingga dia mendolimi hak matanya. Kewajiban bagi dia adalah untuk tidur. Sebab Allah menjadikan naumakum, tidur kalian adalah subata, untuk beristirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Artinya kita beristirahat, kita berlindung di malam hari itu. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, sedangkan Allah menjadikan siang hari adalah sebagai sumber kehidupan. Siang untuk aktivitas, malam untuk kita berselimut. Ya, ini jelas alurnya. Dan semua sepakat untuk melakukan hal yang demikian. Oleh karena itu sekali lagi ingat pesan Kiai. Kalau tidur yang enak, kalau makan yang enak. Maksudnya kalau tidur yang enak, apakah rumahnya harus, kamarnya harus mewah, spring bed, AC, fasilitas mewah? Bukan. Maksudnya jangan kamu tidur kecuali benar-benar ngantuk dan capek. Kok bisa ngantuk dan capek? Karena betul-betul bekerja, betul-betul beraktivitas, sehingga sekalinya tidur, tidurnya lelap, tidurnya nikmat, walaupun di atas permadani. Satu lagi kata kiai kita, kalau makan yang enak, ngomong ke santri, bukan maksudnya lauknya mewah, harus daging, harus minuman manis dan dingin. Tapi maksudnya adalah jangan kamu makan kecuali betul-betul haus dan betul-betul lapar. Kok bisa benar-benar haus dan lapar? Karena dia betul-betul beraktivitas, kerjaannya banyak, sehingga sampai lupa makan. Sekalinya makan walaupun lauk seadanya, makannya nikmat. Jadi kalau makan yang nikmat, kalau tidur yang nikmat, Allah menjadikan malam kita untuk beristirahat, dan Allah jadikan siang kita untuk beraktivitas. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Selesai Allah berbicara mengenai kerajaan bumi, Allah masuk ke dalam pembicaraan kerajaan langit agar menjadi tanda dan pembelajaran bagi kita. Kekuasaan Allah di kerajaan langit sehingga kita dapat beriman dengan Allah. Allah berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kamu 7 lapis langit yang kokoh. Wa ja'alna sirajaw wahhaja, dan kami jadikan lampu bagi kalian yang menyala-nyala, yaitu matahari. Kami jadikan matahari bagi kalian yang menyinari diri kalian. Matahari kami taruh di langit. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan-awan itu air yang banyak. Maksudnya air hujan, baik gerimis atau hujan lebat. Allah turunkan dari langit itu air, di mana di siang hari awan tadi melewati laut, terjadi proses di mana kelembapan itu naik ke atas langit karena panasnya terik matahari, sehingga lembab itu terkurung di dalam awan. Yang awan itu berjalan atas panduan malaikat Mikail menuju daratan. Di daratan itu awan tadi mencurahkan daripada kelembapan dan air-air yang masuk dan terperangkap di dalam awan, sehingga terjadi hujan di daratan, hujan di pegunungan, turun airnya mengalir di sungai dan kembali ke lautan, dan begitu seterusnya. Yang dengan turunnya hujan di daratan, Allah menjadikan tanah itu terbelah. Ada satu ayat yang mengatakan, dan kami belah langit dan kami juga belah bumi. Dipikir ini adalah dan kami belah antara langit dan bumi. Banyak orang menafsiri ini adalah kejadian Big Bang, ya. Padahal bukan itu. Kata Abdullah ibn Abbas, ulama tafsir zaman Nabi, beliau mengatakan, bukan maksudnya Allah membelah antara langit dan bumi, tetapi maksudnya Allah membelah langit dan Allah jangan membelah bumi. Allah belah langit dengan curahan hujan, dan Allah belah bumi dengan tumbuhan-tumbuhan. Sehingga ketika langit itu terbelah,
turunlah hujan. Ketika bumi itu terbelah, tumbuhlah tanaman. Yang mana tanaman tadi bisa tumbuh karena disirami oleh air yang muncul dari belahan-belahan langit tadi. Sehingga Allah membelah langit dan Allah membelah bumi dengan hujan dan tumbuhan-tumbuhan. Begitulah sebagian di antara kita berkebun, berladang, dari tanah itu mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang memiliki buah, yang di buah itu ada bijinya, yang bijinya kalau kita tanam tumbuh lagi pohon, keluar lagi buah, dan seterusnya. Itu adalah di antara keajaiban di kerajaan langit dan di kerajaan bumi. Untuk apa Allah turunkan hujan deras? Linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan bunga, dari bunga itu keluar buah, dari buah itu keluar biji, dari biji itu keluar pohon, dan begitu seterusnya. Wa jannatin alfafa, dan kami jadikan kebun-kebun yang lebat. Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, selesai nih. Kita disadarkan oleh Allah untuk merenung akan keajaiban di kerajaan langit dan di kerajaan bumi. Kemudian Allah mengingatkan kita akan kenikmatan, akan kejadian nanti di hari kiamat. Allah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Hari kiamat pasti terjadi. Udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai proses kiamat itu dengan apa? Karena sebelum kiamat ini, Bapak Ibu, ada namanya tanda kiamat sugro, ada tanda kiamat kubro. Tanda kiamat sugro banyak banget. Surutnya sungai Danau Tiberias. Sekarang udah surut. Ya. Kemudian keringnya perkebunan kurma Baisan. Pohon kurma di kebun Baisan sudah pada kering. Munculnya dan banyaknya anak durhaka kepada orang tua. Banyak anak durhaka. Banyak orang-orang miskin, biasa nggak pakai sendal, nyeker, biasa nggak pakai baju, bertelanjang dada, tiba-tiba membangun gedung-gedung tertinggi di dunia. Sebab di negaranya ditemukan minyak, komoditas yang mahal, sehingga negaranya menjadi negara kaya. Ya, rakyatnya semua nggak ada yang jadi tukang bangunan, tapi dia berinvestasi untuk membangun bangunan yang tinggi dengan mendatangkan orang-orang miskin yang biasanya nyeker dari negara-negara Asia untuk bekerja di negara yang kaya, yang tiba-tiba kaya itu. Sehingga tanda kiamat akan banyak bermunculan orang-orang pengembala kambing yang kerjaannya gembala kambing, yang hidupnya susah, tiba-tiba membangun gedung-gedung tertinggi di dunia. Dan sekarang sudah kejadian. Ini tanda kiamat sughra. Tinggal menunggu tanda kiamat kubro. Apa tanda kiamat kubro nomor 1? Adalah munculnya dukhon, asap. Ketika gunung Merapi Krakatau meletus, orang mengira, oh inilah asap yang dimaksud dalam hadis Nabi, tanda kiamat kubro, berarti kita akan kiamat. Tapi tidak memenuhi syarat, karena asap gunung Krakatau hanya sampai ke Australia dan sampai ke Sri Lanka, tidak menutupi seluruh dunia. Tetapi dikatakan asap itu akan menutupi seluruh dunia. Asap tadi panas dan dapat melelehkan kulit-kulit wajah orang-orang kafir. Sekarang ada nuklir. Perang dunia pertama pakainya senjata tajam seperti pedang. Perang dunia kedua sudah ditemukan tembakan. Nah, perang dunia ketiga ini kalau terjadi, semua negara sudah punya nuklir yang kalau meledak mengeluarkan asap, yang asapnya itu panas, mengandung radiasi yang dapat melelehkan kulit-kulit orang-orang kafir. Indonesia nih negara muslim, non-blok, dia negara putih, nggak pilih golongan kanan, nggak pilih golongan kiri, sehingga negara-negara muslim selamat dari radiasi tersebut karena tidak menjadi sasaran daripada nuklir. Ini menurut versi tafsir ulama kontemporer mengenai tanda kiamat kubro. Nanti dilanjut tanda kiamat kubro, munculnya Dajjal.
Ada lagi munculnya turunnya Nabi Isa, ada lagi munculnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian munculnya hewan yang mengusap wajah orang-orang. Sesaat orang tadi kalau beriman wajahnya bercahaya, sesaat orang lainnya wajahnya menjadi gelap gulita jika adalah orang kafir. Muncul angin yang bertiup sehingga mencabut semua ruh orang-orang muslim. Munculnya air bah banjir di arah utara. Munculnya air bah banjir di arah selatan, sehingga menggiring manusia ke satu-satunya daratan yang ada saat itu, yaitu di negeri Syam. Barulah di negeri Syam itu hanya tersisa orang kafir yang sangat kekafirannya, yang dia mendengar tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, faida nufikha fisuri nafkhatu wahidah. Ketika ditiupkan sangkakala, terjadilah kebakaran, di mana terjadi kiamat pada saat itu, dan itulah akhir dari tanda kiamat kubro. Masuk proses kiamat. Ketika kiamat, Allah matikan alam semesta selama 40 tahun dan hanya tersisa diri zat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah bangkitkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua, tanda yaumul ba'ats, hari kebangkitan dimulai. Sehingga manusia bangkit dari kubur mereka ashtatan liyurau a'malahum, dalam keadaan bermacam-macam untuk menyaksikan amal perbuatan mereka, sehingga mereka bangkit dan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka akan sebagiannya dilindungi oleh lindungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah. Sehingga manusia tadi dihisab, manusia ditimbang amalnya di mizan, kemudian manusia dibagikan buku catatan amal, kemudian dia harus lewat Shiratal Mustaqim, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, total 3000 tahun, di mana di bawahnya adalah 7 lapis neraka, sehingga yang lulus dia akan mandi di danau Kautsar, meminum air dari telaga Kautsar, yang barang siapa meminum air dari telaga Kautsar la nazma'u abada, tidak bakal haus lagi selama-lamanya. Diantar menuju pintu sorga yang terbuat dari cahaya yang sangat lebar, sehingga manusia digiring masuk ke dalam sorga, dan mereka memasuki pintu-pintu kecil sesuai dengan tingkatan fasilitas yang dia akan terima di dalam sorganya masing-masing. Hadirin hadirat rahimakumullah, inna yaumal fasli kana miqata. Hari kiamat pasti akan terjadi dan telah ditetapkan. Yauma yanfakhu fis suri fatatuna afwaja. Di hari ditiup sangkakala, lalu kamu manusia datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Saat itu pintu langit dibuka. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung dijalankan sehingga menjadi fatamorgana lah gunung tadi. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Jadi menurut para ulama akidah, salah satunya pengarang kitab Nurul Zalam Syarah Aqidatul Awam, menjelaskan bahwasanya di bawah Shiratal Mustaqim yang 3000 tahun itu, naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, di bawahnya ada neraka 7 tingkatan. Tingkatan paling atas adalah neraka jahanam. Jadi paling dekat ke jembatan yang pasti akan dilewati oleh manusia itu adalah neraka jahanam. Di neraka jahanam banyak malaikat-malaikat Zabadiyah mengintai daripada orang-orang yang lewat tadi. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu ada padanya tempat pengintai. Litaghina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Sehingga syariat, ajaran syariat itu adalah pagar-pagar yang nggak boleh dilewati. Ada batas-batasnya. Kok golongan ini melewati batas, maka dia berhak untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Labithina fiha ahkaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Sehingga hadirin hadirat rahimakumullah,
Para ulama mengatakan bahwasanya neraka itu yang mengerikan bukan cerita tentang siksanya, tapi yang mengerikan adalah kata-kata selama-lamanya di dalam neraka. Nah, oleh karena itu, ini momen yang luar biasa. Kita telah dipilih oleh Allah, kita harus semangat berdakwah ke kanan dan ke kiri agar kita juga menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya orang-orang di sekitar kita ini, ya, orang-orang yang kita kenal, yang kelihatannya belum masuk ke jalan yang benar, belum mendapat hidayah dari Allah, mereka itu sebenarnya nggak mungkin nentang Tuhan. Gimana ada manusia bisa nentang Tuhan? Itu kayaknya nggak mungkin. Mereka seakan-akan terlihat menentang karena kebodohannya. Maka pentingnya cahaya keilmuan, karena dengan ilmu kita akan menemukan jalan yang benar. Dengan ilmu orang gampang untuk dikembalikan ke jalan yang benar. Orang bodoh, ya namanya orang bodoh, nggak punya ilmu, maka dia hina karena kebodohannya. Maka kita harus terus berdakwah, menyebarkan ilmu, mengajak orang di kanan kiri kita agar kita masuk ke dalam surga bersama-sama dengan mereka. Jadi Allah udah ada menentukan ajaran syariat Islam, ada batasnya, jangan dilewati. Mereka tinggal di dalam neraka itu berabad-abad lamanya. La yudzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman illa hamima wa ghasaqa, selain minuman berupa air yang mendidih dan nanah. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka itu tidak berharap adanya hisab. Orang yang bermaksiat, yang mereka melanggar itu, mereka tuh nggak ada harapan bakal ada hisab. Dia tuh nggak kebayang kalau dia meninggal dibangkitkan lagi. Jadi karena keimanan kepada kebangkitan setelah kematian itu kurang, sehingga mereka itu memuas-muaskan dirinya sewaktu hidup di dunia. Lah udah mumpung hidup dipuas-puaskan, dia lupa ada kehidupan setelah kematian. Mereka itu adalah golongan orang yang tidak mengharap adanya hari pengadilan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, bahkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sendirinya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, padahal segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Padahal semuanya udah dicatat dengan rapih, kata Allah. Fadzuqu falan nazidakum illa adaba, karena itu rasakanlah orang-orang yang kafir, kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada adab. Innal muttaqina mafaza. Selesai cerita neraka, kita masuk cerita sorga. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka mendapat kemenangan. Hadaika wa a'naba. Mereka tinggal di kebun-kebun dan mendapatkan buah anggur yang banyak. Wa kawa'iba atsraba. Dan mereka ditemani oleh gadis-gadis remaja yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan mereka dikelilingi oleh gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman-minuman dingin dan manis. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di dalam sorga mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Semua tadi, sorga tadi adalah sebagai balasan dari Allah, pemberian yang cukup banyak. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Dialah Allah, zat yang memiliki bumi yang kamu lihat, yang memiliki kerajaan langit yang kamu lihat, dan apa yang ada di antara langit dan bumi semua adalah milik Allah yang Maha Pemurah. Mereka manusia di hari kebangkitan itu tidak dapat berbicara dengan Allah. Yauma yaqumu ruh wal malaikah. Di hari itu ruh manusia dan malaikat itu berdiri sofa dalam keadaan rapih berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala suwaba. Tidak ada yang dapat bercakap dengan Allah kecuali mereka yang telah diizinkan untuk mengatakan hal yang benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari kiamat yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna, terakhir ayat ke-40, alhamdulillah khatam ya. Inna anzarnakum adzaban qariba,
sesungguhnya telah kami peringatkan kepada kalian akan siksa yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari seseorang melihat apa yang dia lakukan sewaktu di dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang-orang kafir berharap, coba dulu aku itu hanyalah tanah yang diinjak-injak, kiamat hancur, gak dibangkitkan lagi. Coba dulu aku tuh tanah. Mereka gak berani, berangan-angan, coba saya ini bisa hidup lagi, saya bakal beriman, saya bakal beramal. Mereka takut, kalau minta hidup lagi takutnya gagal lagi, percuma aja. Maka ya Allah, coba dulu tuh saya tuh mending jadi tanah deh yang diinjak orang, kalau kiamat hancur, selesai gak ada hisapnya. Ya, maka orang-orang kafir, saudara-saudara kita itu yang non-muslim, mereka pada menyesal. Maka ayo, tugas kita di momen yang berbahagia ini dengan surat An-Naba, mari kita merenung di kerajaan bumi, melihat di kerajaan langit. Dengan renungan itu yang mendalam, kita percaya ada hari kebangkitan setelah kematian, kita percaya neraka, percaya dengan sorga, sehingga kita makin benar-benar bertakwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita menyebarkan dakwah dengan cahaya ilmu, agar kita semua masuk ke dalam sorga, rahmat, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthanina 'alaiha qabiliha wa athmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikhna maghdubi alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.